Kalian, berapa banyak dari kalian gagal tes logika ya? Tidak bisa ngejawab pertanyaan saya terkait dengan warisan ya. Tapi nggak serta-merta membuat kalian tertolak kan? Gitu. Karena ternyata kalian bagus juga di motivasi, kalian bagus juga misalnya di yang lainnya. Nah, ini berpulang ke kalian lah. Prinsipnya sih seperti ini gitu. Misalnya kalau awalnya kalian mau cek kondisinya hanya di linearitas, ternyata terbukti gagal ya, jelek nilainya. Nah, coba tes yang lain. Kalau gagal juga, coba tes yang lain. Berhasil nih kan? Misalnya di residualnya bagus, ya di homodesitasnya jelek. Nah, ini kan 1:2. Masih ada 2 lagi coba. Nah, sampai yang berikutnya sampai 5 ternyata 3:2. 3 yang lancar, 2 yang kurang bagus. Nah, 2 ini bisa kita treatment. Ya. Nah, misalnya dalam kasus linearitas ya bisa kita normalisasi, residual misalnya bisa kita buang ya, atau bisa kita filter ya beberapa data sehingga tidak terlalu jomplang ya. Ketika yang lain naik dia tiba-tiba turun. Mungkin bisa kita acuhkan ya beberapa data poinnya atau beberapa fasenya. Oke, jadi itu dalam kasus consideration ya, dalam kasus kondisi. Nah, di sini kemudian setelah kita summarize-kan ya data shipment, ini sama ya keywordnya juga seperti ini ya, iPhone, kemudian iPhone spec ya, IP spec dan seterusnya. Itu ini untuk kode di sini ya, tapi keywordnya ini. Kemudian kita coba representasikan supaya mudah ya ketika ngomongin luck ya. Ini ada tambahan ya, kalau di sini ada luck, ini untuk melihat pemberhentian ya atau titik-titik poin di mana data tersebut akan menentukan ya atau akan signifikan terkait dengan pola yang diinginkan ya. Nah, ini kalau di Sarima kita harus cari ininya juga ya, harus cari luck-nya ya. Oke, dalam kasus ini mana sih hasilnya nih? Oke, ini ya, ini kesimpulannya, ini udah jam segini ya. Kesimpulannya adalah residual value ini masih berada di standar deviasi ya, plus minus 2. Jadi range-nya dari min 2 sampai plus 2 ya. Nah, sehingga bisa kita katakan residualnya adalah distributed. Oke, kondisinya terpenuhi ya. Nah, dalam tambahannya Kiki plot dan histogram masih mengindikan outlier. Nah, sementara outliernya ini masih bisa diakomodasi atau masih bisa diterima. Kenapa? Karena outliernya tidak mayoritas ya, sehingga mempengaruhi keseluruhan data. Terus bukan mayoritas, maksudnya tidak terlalu banyak ya, sehingga mempengaruhi keseluruhan data. Kemudian berdasarkan colegram dari tiap model bisa dilihat bahwa tidak ada signifikan spike. Spike itu tiba-tiba dari tajam ya, paku-paku ya. Ini saya ingat kayak film Dragon Ball ya, rambut-rambut spike ya. Nah, jadi kalau aliran data itu jangan tiba-tiba naik terus langsung turun ya. Nah, kalau terjadi spike berarti ada problem di situ. Ya, itu yang disebut dengan kondisi ya yang harus kita cegah. Berarti ada masalah dalam data kita. Masalah ini ya tadi terkait dengan seasonal ya, seasonal variance. Kemudian Sarima menggunakan Google Trends. Nah, oke, sip. Forecasting, oke, ini yang berikutnya ya. Forecasting result telah di carry out dan bisa dilihat bahwa model punya pola yang sama dengan Q1 ya, di mana itu turun. Jadi yang kita lihat ini polanya ya, polanya turun, ya udah turun gitu. Kita nggak ngomongin standard error, kita belum ngomongin distance-nya berapa. Kita mau ngeliat polanya dulu. Kalau polanya udah sama, berarti konstruk kita sudah benar gitu. Nah, nanti tinggal kita lihat atau identifikasi distance-nya ya. Nah, jadi regression itu harus bertahap ya. Jadi tidak bisa langsung ngomongin distance. Ya, kalau ngomongin distance kan prediksi kita naik berapa nih? Naik 500 kah, 700 itu udah ngomongin secara fixed value ya. Tapi kalau kita ngomongin naik itu kita belum ngomongin fixed value-nya ya. Nah, forecasting dimulai dari prediksi fluktuasi terlebih dahulu, baru kita sampai ke value. Di sini kita belum ngomongin value ya. Nah, baru ternyata decrease ya Q1 ke Q2, kemudian increase lagi ke Q4. Nah, perbedaannya hanyalah dalam value-nya smaller. Nah, jadi model kita benar ya dalam hal ini sesuai prediksi kita. Ternyata apa? Ternyata shipping
dalam kasus ini kita tidak breaking myth ya, tapi kita membenarkan kasus di mana shipping banyak, ternyata juga penjualan banyak gitu ya. Ternyata iPhone unggul ya dalam hal brand. Jadi branding atau brand recognition ini ternyata berpengaruh terkait dengan konversi dari shipping ke sales. Ya, dalam kasus ini breaking myth kita gagal ya. Tapi dalam kausalistik yang satu ini kita berhasil nge-breaking myth ya, bahwa ternyata CGPA tidak memiliki kausalitas terkait dengan pekerjaan. Cuma pekerjaan saja yang menjadi kausalitas CGPA tertentu. Tapi dalam kasus yang kedua ternyata benar ya, shipping convert kepada sales. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan studi kasusnya nih, 2 studi kasus ya. Dan insya Allah banyaklah isu-isu lain yang bisa kalian angkat ya, isu-isu yang kalian angkat. Dan ini sebenarnya kreativitas saja memanfaatkan ya big data yang ada di Google Trend ya. Dalam kasus ini sebenarnya kita coba tambahkan ke BPS ya, tapi waktu pas pengujian kebetulan yang uji kita orang-orang statistik ya, mereka masih belum bisa diyakinkan gitu. Kita masih belum bisa mengconvince bahwa ini bisa dilakukan. Ya, tapi kalau dari survei terus pindah ke statistik Google Trend itu mereka sudah yakin boleh dilakukan. Kenapa? Karena kita coba bikin pilot dulu untuk konstruk modelnya, baru kemudian kita jadikan itu sebagai landasan dengan pool data yang ada pada Google Trend. Ya, cuma kalau membandingkan atau nge-compare dengan data BPS atau data sales penjualan itu masih belum teryakinkan lah ya. Nah, tapi saya berkeyakinan boleh gitu. Kenapa? Karena masa kita mensegresi kita dengan dimensi-dimensi yang ada ya. Padahal interdimensional itu sudah sering terjadi juga gitu. Ya. Dalam artian apa? Dalam artian misalnya contohnya? Misalnya ketika saya komunikasi ya dengan kalian ya, cara saya berkomunikasi secara tatap muka itu pasti akan berbeda dengan cara saya berkomunikasi melalui online ya, atau melalui medium tertentu. Tapi bukan berarti bahwa proses komunikasi ini tidak bisa diintegrasikan, ya kan? Bisa saja diintegrasikan, gitu. Itu poin saya, ya. Tapi ini long way to go dan memang kita perlu pembuktian terus menerus ya. Dan memang forecasting ini baru terbuktinya itu kalau sudah lewat masa tertentu ya, 10 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Tapi breakthrough-nya sudah bisa dimulai dari sekarang, dan harapan saya ini bisa menulari kalian gitu. Jadi kalian bisa pikirkan ini sebagai opportunity juga untuk melakukan penelitian ya. Dan insya Allah datanya itu gampang lah didapat ya. Kalian nggak akan terlibat masalah-masalah seperti tiba-tiba di blok ya, API. Dulu kan Facebook boleh ya, tiba-tiba di blok ya. Twitter nggak tahu nih, bentar lagi mau tutup kayaknya gara-gara dibeli Elon Musk ya. Nah, khawatirnya kan ketika ditutup gagal gitu ya. Atau ketika Twitter tiba-tiba pamornya turun ya. Karena kan sekarang sepertinya ya arahnya tidak ke Twitter lagi gitu. Ya wallahu alam lah. This is my guess saja, my estimate. Google Trend kalau menurut saya problemnya lebih kepada Google-nya sendiri terkait dengan fitur-fitur yang mereka tawarkan. Kalau dulu tuh resourceful banget lah, kita senang gitu bisa ngulik-ngulik, tapi kalau sekarang itu terbatas banget gitu. Tapi harusnya itu tidak bisa menutup ya kreativitas kita untuk melihat peluang-peluang proses penelitian. Oke, terima kasih atas waktunya. Silakan yang mau bertanya. Sampai saya bersandar ya, udah ngantuk. Mudah-mudahan kalian juga nggak ngantuk ya. Ngantuk dikit nggak apa-apa lah ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Oh ya, saya udah bisa Google Trend kan? Saya coba tunjukin lah ya. Sebenarnya gampang banget lah ya. Nggak complicated sampai saya merasa nggak perlu menunjukkannya ya. Sebenarnya seperti ini aja sih. Ya, misalnya ini ya, ini Google Trend-nya. Ya. Nah, kalau kalian pengen melihat single series, ya cuma satu term aja gitu, misalnya LGBT, ya. LGBT, ya udah LGBT berarti
trennya seperti ini, ya. Tiba-tiba naik nih di bulan Juli, berarti ada sesuatu nih, kan hidden ya, masih tersembunyi. Apa nih yang menginfluence? Halo? Ada pertanyaan, Ronaldo? Oke, kayaknya bocor ya. Oke, ini tiba-tiba naik ya. Ya, ada influx, berarti kan ada seasonal variance di sini. Cuma kita nggak tahu apa itu, ya. Ini juga sama ya, tiba-tiba naik, terus kemudian naik lagi di sini di bulan Oktober ya. Nah, kalau ini bisa kebaca lah ya, ini naik ini Piala Dunia nih, ya kan? Ini waktu beberapa negara Eropa memutuskan, kemungkinan besar seperti itu, memutuskan untuk pakai band kapten pelangi ya. Nah, ini apa namanya, seriesnya ya. Nah, kalau multiple series itu, aduh nggak bisa pula. Ini gara-gara pakai Zoom nggak bisa ini saya. Wall. Aduh maaf ya. Saya kalau pakai apa namanya SSD nih ya, laptop SSD, beberapa keyboard nggak jalan. Nah, tapi poin saya adalah kalau World Cup berarti apa? Kalau ada dua keyword, ini berarti menjadi multiple ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, wall naik, ya. Sementara ini terlihat stagnan ya, atau steady. Nah, kalau kita tambah lagi, ini yang disebut pull ya. Misalnya apa ya? Apa ya? Legal misalnya. Aduh nggak bisa huruf L nih. Copy lah dari sini. Legal. Nah, misalnya ini ya legal. Nah, ini kalau ada 3 berarti menjadi full. Ya. Nah, itu aja sih bedanya. Nanti kalian dapat, terus kemudian dapat datanya gimana? Ya tinggal download aja. Ini berarti per region. Nah, ini interest by region ya. Nanti bisa diganti di sini. Apakah mau city, ya, spesifik. Terus kemudian related queries ya. Ini yang dari sini kita bisa mengetahui kira-kira apa sih yang berpengaruh. Nah, ini ada Solih, Yusuf. Ini ada Sambo LGBT ya. Ternyata Sambo dikaitkan dengan LGBT ya. Terus Parada. Nah, ini dari sini kita bisa lihat ya, kira-kira query-query yang nyambung atau yang related kepada dia apa gitu. Ini bisa kita katakan sebagai auto correlation juga ya. Karena otomatis Sambo dan LGBT gitu. Terus LGBT movies ya. Suti Karno LGBT ya. Ini banyak juga nih, 3.700 ya. Ferdi Sambo LGBT ya. Wah, ini ada sampai Jepang ya. Nah, inilah gampangnya ya. Nanti bisa dilihat top, pricing, ya, dan lain sebagainya. Oke, nanti tinggal download aja. Kalau udah download, ini yang paling beratnya itu adalah mengcombine ya, menggabungkan data-data tersebut. Karena datanya itu kan entitas yang berbeda ya. Satu data yang kamu download itu entitas berbeda. Karena dia based on, dalam kasus ini based on region ya. Terus kemudian ini based on interest, ini based on related query, dan sebagainya. Nanti ngegabunginnya ini yang harus dipastikan bahwa datanya itu memang berada pada posisinya masing-masing. Kayak gitu aja sih, mudah banget ya. Cuma nanti fokusnya atau emphasize-nya lebih kepada tadi ya, kondisi yang kita harus pastikan ya, classical conditioning-nya, terus kemudian pastikan tidak contradiction dalam proses kriteria categorization-nya. Yang terakhir ya analisanya tepat gitu ya, metode yang kalian pakai tepat gitu, Arima atau Sarima ataupun yang lain. Oke, cukup sekian dari saya. Silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada, ya selesaikan sampai di sini. Atau ada yang mau ganti tesisnya atau gimana? Kayaknya enak Pak, Google Trend Pak. Silakan ya, mumpung belum sidang proposal atau sidang lanjutan. Kalau udah proposal agak sulit ya, mau nggak mau kan kerangkanya harus sama. Tapi kalau apa? Ya kalau lanjutan, kalau proposal masih bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini kalian baik-baik ya, sama saya nggak mau bertanya ya. Tapi kok sama dosen-dosen lain banyak pertanyaan tuh sampai saya berpikir kapan selesainya nih. Tapi sama saya kalem semuanya ya. Ini bukan ini ya, bukan
Bukan karena takut kalian ya. Dari Sandy mungkin Pak. Oke, silakan Sandy. Yang tadi, seingat Sandy tadi ada seasonal, yang variasi seasonal itu. Kalau untuk dari siklus, ada nggak sih Pak itu? Yang ya tadi, ada, pasti ada. Nah, jadi kalau tidak ada seasonal, itu kita pertanyakan ini data asli atau palsu. Gitu. Nah, jadi kalau tidak ada seasonal variance, berarti ada something wrong terhadap data kalian. Nah, makanya ketika kita pakai Arima atau pakai Sarima, maka seasonal itu diubah sesuai gitu atau disederhanakan tadi. Ya. Seasonal pasti ada, cuma memang dalam proses analisa kita menepikan seasonal. Kalau kita mau ngomongin rutinitas, atau kita fokus ke seasonalnya, kalau kita menepikan rutinitas. Ya, tergantung tujuan penelitiannya apa. Ya, seasonal itu ya contoh seperti yang saya sebutkan ya, misalnya total penjualan iPhone tiba-tiba naik pada akhir tahun. Nah, itu seasonal variance namanya. Karena beda banget gitu penjualan pada akhir tahun dengan penjualan pada atau di luar akhir tahun gitu. Atau Irfan nih misalnya ya, dia izin sama saya tutup buku Pak gitu. Karena kayaknya ngabisin anggaran nih tutup buku kan. Nah, berarti kan terjadi konsumsi yang berlebihan ya. yang melebihi kewajaran gitu, yang rutinitasnya gitu. Nah, ini berarti seasonal variance namanya. Akhir tahun itu seasonal variance. Nah, dalam analisa kalau pertama ya kita kan lihat tadi ya dari measuring spread dulu. Kalau ternyata tidak ada seasonal variance, itu kita pertanyakan nih problemnya apa nih? Something wrong gitu ya. Nah, tapi kalau ada ya nggak masalah gitu. Tinggal kita tadi masukkan ke ke ininya ya, kok jadi lupa ke algoritmanya ya, atau ke metodenya ya. Dalam hal ini Sarima, nanti dia akan netralkan seasonal variance tadi. Gitu. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama. Oke, silakan yang lain. Atau udah nggak sabar tugas ya? Nggak salah ya. Saya ngasih tugas nanti aja ya di tempat lain. Oke, ada lagi yang mau ini? Insya Allah ini gampang lah ya, dipraktekkan aja gitu. Nanti silakan bisa dipelajari lebih lanjut cara analisanya. Kalau menurut saya sih ini salah satu alternatif lah, atau opportunity untuk tesis lah. Dicoba aja lah. Insya Allah lebih enak gitu. Ada lagi? Sorry, ingat kan? Subuh. Oke, nggak ada nih ya. Ini jangan sampai kayak lagu Jamrud ya, 30 menit tanpa suara ya. Kita saling bertatapan. Ini ada berapa nih? Ada 5 orang nih ya yang sungguh luar biasa ya. Confidence-nya saya doakan keberkahan bagi kalian ya. Ada Ivan, Bambang, Irfan, Sandy, sama Ali. Yang lain nggak kuat nih ya, nggak berani tampil nih. Padahal belum ketemu sama calon istri ya, baru calon mertua. Aduh, udah ketakutan ya. Nah, berarti mentalnya nih kurang nih kayaknya nih. Tadi Sabil dimunculin videonya, cuma dimatiin. Ega juga sama ya. Oke, kalau gitu silakan diaktifkan kameranya. Pak Tony ya, Pak Tony mah nggak perlu nampil lagi ya Pak, udah beristri. Oke, silakan diaktifkan kamera. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita foto-foto dulu ya. Oke, nanti kalau tertarik untuk Google Trend-nya silakan ya. Saya bersedia jadi dosbingnya, tidak ada masalah, insya Allah. Nanti saya kasih buku ya supaya lebih dibaca ya. Karena ini lebih kepada teasing aja lah. Kita nggak masuk ke dalamnya ya, karena memang nanti ada banyak perbedaan pendapat ya. Agak riuh kalau dibahas di sini. Jadi ngomong Sunda saya. Agak ribet ya kalau dibahas di sini. Oke, silakan diaktifkan kameranya. Rido, silakan. Ega. Kita tolong ya, Mas Bambang ya. Ini komputer saya ini SSD harus nambah memori kayaknya. Asal hidupkan Zoom langsung nggak bisa pakai aplikasi lain. Oke, untuk yang di slide 1. Pakai gaya nggak nih?
Integrity. Gak usah Pak, jargon itu kampus mana itu saya nggak tahu Pak. Ya, kampus mana kau nih? Harmoni. Integrity. Salah Pak, excellence. Salah saya. Excellent ya. Itu kan. Ketahuan nih ya, gak ikut rapat kayaknya saya. Ya. Oke, slide pertama kita hitung mundur 3, 2, 1. Oke, slide kedua 3, 2, 1. Slide ketiga 3, 2, 1. Oke, udah semua Pak. Oke, sip. Terima kasih ya. Mudah-mudahan nggak kapok ya. Oke, dan mudah-mudahan berkah lah ya apa yang dipelajari. Ini paling Pak ada satu pertanyaan Pak, saya menyambungkan aja dari teman-teman. Ya. Ini ada absennya nggak Pak? Oh, yang tadi link yang saya kirim ya, Mas Bambang ya. Berarti di ADS Pak ya? Jadi mahasiswa bisa belajar melihat cacing-cacing gitu ya, formula-formulanya. Oke, kalau itu nanti ada satu buah link, diklik itu absen ya Pak, di Betul, course absen. ADS ya? Jadi minimal kalian harus dapat first impression dulu ya, gimana secara formula ya untuk time seriesnya. Oke, terus apa lagi ya? Oh, nanti assessment setelah selesai semua ya. Sama, oh ya hampir lupa. Untuk hari ini kan harusnya Ayah ya, Pak Rohmat, tapi nanti diganti hari Rabu ya, insya Allah. Hari Rabu tanggal 4 Januari. Ya, nanti kita akan sebarkan linknya. Kalau lupa saya sampaikan di LMS, nanti kasih tahu aja, tadi Irfan juga bagus ya kasih tahu. Nanti saya sampaikan untuk linknya. Oke, ada lagi kira-kira masalah yang lain teknis? Kalau belum terdaftar, silakan ya, Mas Bambang siap untuk membantu ya. Tapi jangan sengaja nggak register ya. Memang mahasiswa ini suka cari alasan kadang-kadang ya. Jangan ganggu Mas Bambang lah ya dengan tolong regis saya ya. Oke, mungkin seperti itu ya, Bambang ya. Thanks for your effort. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, sudah ya. Oke, kita akhiri ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.